Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi dalam materi yang masih berkaitan dengan fisika dasar 1, yaitu gerak parabola atau gerak peluru. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gerak parabola, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kami. Ya, jadi teman-teman di sini perlu sekali untuk mempelajari yang namanya gerak parabola, supaya teman-teman bisa mengidentifikasi dan memahami apa sih itu gerak parabola dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, teman-teman juga bisa menghitung yang namanya besaran dan juga nilai dari beberapa parameter yang berkaitan dengan gerak parabola. Banyak sekali aktivitas kita sehari-hari yang mana menggunakan konsep dasar dari gerak parabola. Di antaranya yaitu aktivitas di dunia olahraga atau di bidang olahraga. Misalkan saat kita memukul bola golf menggunakan stick atau tongkat golf. Nah, di sini kita harus mengayunkan stick atau tongkat tersebut setinggi-tingginya supaya bola golf yang kita akan lemparkan itu bisa melambung dan juga melesat tinggi hingga masuk ke tempat yang telah disediakan. Kemudian contoh lainnya yaitu saat kita sedang serven untuk bermain badminton. Nah, selain itu yang tidak berkaitan dengan dunia olahraga, misalkan contohnya yaitu senapan ya. Senapan di sini peluru bisa melambung dan juga melesat tinggi menggunakan gerak parabola hingga mencapai tujuan ataupun sasaran. Nah, selain itu juga ada kita jumpai di saat pesawat mau take off. Nah, dalam lintasannya pesawat tersebut membentuk lintasan yang melengkung supaya bisa mengudara di udara. Nah, itu tadi yang dinamakan gerak parabola di di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini teman-teman sudah tahu belum sih sebetulnya gerak parabola itu apa? Jadi gerak parabola merupakan gerak yang mana dia menghasilkan atau memiliki jejak atau lintasan berupa grafik parabola. Nah, ini merupakan konsep ideal dari yang namanya gerak parabola, teman-teman. Jadi grafik parabola di sini yaitu lintasannya dia membentuk melengkung seperti pada gambar motor cross di samping ini. Nah, selain itu, gerak parabola juga ada yang namanya setengah gerak parabola, di mana dia tidak bermula dari ujung sisi yang paling rendah, tetapi dia punya pada ketinggian tertentu, kemudian dia mencapai puncaknya dan terjun ke bawah. Begitu. Seperti saat orang berenang indah itu ya, mereka berenang, mereka memiliki loncatan di awal. Nah, hingga tinggi barulah dia melesat ke air, begitu. Gerak parabola sendiri merupakan gerak di dalam bidang dua dimensi, yaitu di bidang yang dibuat oleh percepatan atau gaya gravitasi bumi dan juga kecepatan yang membuat sudut tertentu. Oke. Di sini kita akan membahas juga syarat-syarat supaya terjadinya grafik gerak parabola. Yang pertama, kecepatan gerak atau V ini tidak boleh terlalu besar. Kemudian, nilai percepatan gravitasi bumi itu harus tetap. Syarat dari percepatan gravitasi bumi ini tetap akan dipenuhi jika jangkauan yang tidak terlalu jauh atau terlalu tinggi dari permukaan bumi. Jika dia terlalu tinggi, maka gaya gravitasi bumi atau percepatannya tidaklah menjadi tetap. Kemudian, kelengkungan bumi dan juga gesekan udara ini dianggap diabaikan. Dan juga kita anggap atau kita asumsikan bumi sebagai bidang datar. Analisis gerak parabola
yang akan dilakukan yaitu menggunakan koordinat kartesian 2 dimensi, yaitu dalam sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kemudian ada nanti kita akan mengenal yang namanya sudut elevasi atau sudut di antara V dengan garis mendatar, ya, dimana sudut elevasi merupakan sudut pelemparan awal. Nah, selain itu kita juga akan bahas terlebih dahulu nih teman-teman, besaran dan juga parameter apa aja sih yang biasanya dianalisis untuk materi pada gerak parabola ini. Dalam mempelajari gerak parabola, kita akan mencari atau menganalisis nilai besaran atau parameter, diantaranya yaitu jarak, baik itu jarak maksimum ataupun tinggi maksimum, kecepatan, dan juga waktu. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah animasi gerak parabola yang terjadi pada saat pemain bola sedang menendang bola menuju ke gawang dari suatu titik acuan tertentu. Gerak dari bola tersebut ditendang mengalami adanya pergerakan pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Dengan begitu, gerak dari bola yang ditendang tersebut akan membentuk lintasan bola yang berupa garis melengkung seperti yang tertampilkan pada video yang berwarna kuning garisnya teman-teman. Nah, inilah yang termasuk dalam suatu aplikasi dari gerak parabola. Marilah kita bahas analisis gerak dari bola tersebut. Nah, saat video tadi kita ambil, ya, kita diam, dalam posisi diam terbentuk lintasan melengkung, ya, seperti garis melengkung. Nah, di saat bola ditendang, dia di awal mengalami pergerakan dan memiliki kecepatan awal, sehingga dia bisa naik, kemudian mencapai puncaknya dan kemudian turun hingga menyentuh ke tanah dan masuk ke gawang. Kecepatan awal dari gerak bola tersebut memiliki sudut elevasi yang kita sebut sebagai theta. Ya, saat kita bola di awal, dia masih memiliki kecepatan awalnya atau V0 kita sebutnya. Kemudian terdapat sudut elevasi, yaitu sudut kemiringan antara V0 dengan garis bidang datarnya. Jika kita lihat di gambar, ini sudah ada bahwa V0 itu dia miring menuju ke atas garisnya. Kemudian kita proyeksikan menuju V0X dan juga V0Y, supaya nanti akan terbentuk yang namanya dua buah kecepatan, yaitu kecepatan di sumbu Y dan juga di sumbu X. Nah, seperti yang kita lihat di sini, proyeksi pada sumbu X dia mengalami gerak lurus beraturan. Ya, jadi pada sumbu X, dia akan mengalami yang namanya GLB. Sedangkan pada sumbu Y, gerak bola ini akan menjadi GLBB atau gerak lurus berubah peraturan. Dengan demikian, gerak parabola itu dapat dikatakan sebagai gerak dengan jumlahan dari gerak GLB dan GLBB. Nah, kalau misalkan kita lihat pada sumbu X, ya, di sini jarak ataupun posisi itu kita simbolkan sebagai X. X di sini dia merupakan perkalian antara V pada sumbu X dikalikan dengan waktunya. Sedangkan pada sumbu Y ini dia merupakan kecepatan yang bekerja pada sumbu Y, yaitu VY kita sebutnya. Ini nilainya adalah VY sama dengan V0Y plus minus G dikalikan T, di mana G adalah percepatan gravitasi, kemudian T merupakan waktu tempuhnya, dan V0Y merupakan kecepatan awal di sumbu Y. Nah, selain itu, kita juga bisa mencari yang namanya ketinggian. Ketinggian di sini kita dapat temukan, kita dapat analisis menggunakan rumus V0Y, ya, kecepatan awal di sumbu Y dikalikan dengan waktu plus minus setengah G T kuadrat.
Nah, karena dia arahnya mengarah ke atas, maka di sini dia menjadi negatif, yaitu min setengah GT kuadrat. Nah, kemudian jika kita lihat kembali di titik A, awalnya untuk komponen analisis parameter kecepatan pada bola tersebut memiliki kecepatan awal ya tadinya ya, kita sudah bahas itu. Nah, V0 ini yang arahnya memang dia membentuk diagonal ataupun miring harus diproyeksikan terlebih dahulu ke sumbu X maupun ke sumbu Y, sehingga nantinya kita bisa dapatkan nilai dari V0X, yaitu dia V0 dikalikan cos theta ya. Jika V0 ini diproyeksikan menuju ke garis sumbu X, maka dia menjadi V0 cos theta. Ingat untuk trigonometrinya ya teman-teman. Kemudian ada V0Y sama dengan dia adalah V0 dikalikan sin theta ya, itu merupakan proyeksi dari titik A ke arah sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sehingga seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa nilai Vx itu sama dengan V0x atau sama dengan V0 cos theta. Sedangkan pada V Y atau kecepatan pada sumbu Y yaitu bernilai V0Y plus minus G dikalikan T atau waktu. Ya, seperti yang sudah kita bahas di sini. Kemudian komponen posisi atau jarak, di mana posisi ini merupakan ketinggian bola, sehingga V0Y menjadi ketinggian bola menjadi V0Y dikalikan T plus minus setengah GT kuadrat. Sedangkan jarak pada sumbu X yaitu X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. Nah, itu tadi untuk komponen analisis pada titik A. Nah, kemudian saat sudah bola melesat ke atas, dia akan mencapai di posisi titik B. Di titik B ini sama seperti tadi, kita uraikan terlebih dahulu arah gerak gayanya, kecepatannya. Ya, di mana Vx itu merupakan V0x atau V0 cos theta, kemudian Vy ini merupakan V0y min gt atau V0 sin theta min g dikalikan t. Kemudian untuk jaraknya, dia merupakan perkalian antara kecepatan dan juga waktu, di mana di sini dia jaraknya terjadi pada sumbu X, yaitu adalah Vx dikalikan dengan T atau V0 cos theta dikalikan dengan T. Nah, bagaimana dengan ketinggiannya? Nah, untuk mencapai ketinggian di posisi B, maka nilainya adalah menjadi V0Y dikalikan T min setengah GT kuadrat, atau bisa kita sederhanakan menjadi V0 sin theta dikalikan T minus setengah GT kuadrat ya. Jadi kalau misalkan di titik B, sin theta dikalikan T minus setengah GT kuadrat ya. Jadi kalau misalkan di titik B, untuk mencari kecepatan di sumbu X sudah tahu nilainya adalah V0 cos theta. Untuk Vy atau kecepatan di sumbu Y yaitu V0 sin theta dikurangi percepatan gravitasi dikalikan dengan waktunya. Untuk X-nya yaitu jarak pada sumbu X yaitu V0 cos theta dikalikan dengan T. Nah, untuk ketinggian di titik B itu hasilnya adalah V0 sin theta dikalikan T min setengah GT kuadrat. Nah, kemudian setelah dia mencapai titik tertentu di titik B tadi, maka bola akan mencapai yang namanya di titik puncak. Pada titik tertinggi atau titik puncak ini biasa kita sebutnya sebagai H maksimum. Dia berada di titik puncak, berarti pada ketinggian yang maksimum, teman-teman. Ya, makin ke atas bola akan memiliki kecepatan yang makin berkurang.
Sehingga kita perlu tahu dulu bahwa untuk menjadi H maksimum, untuk mencapai H maksimum, karena dia kecepatannya semakin berkurang, semakin ke atas dia semakin berkurang, maka di sini kita akan ketahui bahwa VY ini nilainya adalah 0. Nah, kalau VY-nya sama dengan 0, jadi apakah bola tersebut masih memiliki kecepatan ya di titik tertinggi atau di titik puncaknya? Kira-kira bolanya masih ada nggak ya kecepatannya? Bisa dijawab ya teman-teman di kolom komentar yes atau no. Ya, silakan tinggalkan jawaban teman-teman di situ. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi di sini memang betul bahwa semakin ke atas nilai dari kecepatan akan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan bola tersebut memiliki gaya yang dibutuhkan untuk melawan untuk gaya gravitasi bumi, sehingga makin ke atas nilai VY-nya itu menjadi sama dengan 0. Tetapi dia masih memiliki yang namanya kecepatan pada sumbu X, ke arah sumbu X, sehingga dia masih ada yang namanya Vx-nya. Ya, pada analisis parameter posisi terjadi pada posisi di mana ketinggian maksimum dicapai pada titik yang paling tinggi dari suatu gerak parabola. Nah, di titik yang paling tinggi tadi, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa kecepatan benda yang ke arah vertikal ini nilainya adalah 0. Namun, dia tetap memiliki yang namanya kecepatan ke arah horizontal atau V menuju sumbu X. Ya, untuk mencapai titik tertinggi tadi, maka VY haruslah sama dengan 0, tetapi masih memiliki nilai kecepatan pada sumbu X yang bernilai V0 cos theta. Ya, karena di sini diasumsikan VY itu sama dengan 0, maka tadi kan kita sudah tahu nih bahwa VY itu merupakan V0 sin theta dikurangi G dikalikan T. Percepatan gravitasi dikali dengan waktu. Nah, karena VY sama dengan 0, maka dari persamaan tersebut ya, kita dapat peroleh nilai T atau waktunya. Waktu di titik puncak tertingginya yaitu adalah V0 sin theta per percepatan gravitasi per G. Nah, di sini kalau kita lihat kembali ya, tadi untuk ketinggian maksimum di titik B dia adalah V0 sin theta dikalikan T min setengah GT kuadrat. Tetapi saat di titik maksimum, H dari maksimum ini nilainya adalah V0 sin theta min setengah GT kuadrat. Ya, dengan kita substitusikan nilai dari T itu adalah V0 sin theta per G, maka H maksimum akan menjadi V0 sin theta dikalikan dengan V0 sin theta per G dikurangi setengah G dikalikan dengan V0 sin theta kuadrat per G kuadrat. Sehingga kalau misalkan kita sederhanakan menjadi H ataupun titik maksimumnya itu bernilai V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ya. Jadi di tiap-tiap posisi, di tiap-tiap titik ini mengalami perbedaan di setiap parameter analisisnya, yaitu baik V-nya, jaraknya ataupun waktunya, begitu. Nah, lalu selain di titik puncak, di titik sembarang tadi, di titik B ya, ini juga ada yang namanya di titik D. Kalau di titik D ini dia nilainya hanya berkebalikan dengan di titik B, karena di titik B dia akan melaju ke atas, sedangkan titik D dia mulai turun, maka nilai dari komponen-komponen atau parameter di titik B, di titik D ini merupakan kebalikan dari titik B. Kalau tadi misalkan hanya merupakan V0 sin theta dikalikan T min setengah GT kuadrat, maka kalau dia turun ini menjadi plusnya, begitu. Jadi hanya berbeda
tanda saja. Ya, kita akan lanjutkan kalau misalkan bola sudah jatuh di tanah, yaitu di titik E, di mana titik E ini merupakan titik terjauh dari gerak parabola. Titik yang paling jauh, titik terluar dari gerak parabola. Pada titik terjauh, kita ketahui bahwa jarak maksimumnya ya, ini terjadi di posisi terjauh tersebut juga. Nah, untuk mencapai dari jarak maksimum ataupun titik terjauh ini, maka haruslah kita ketahui terlebih dahulu, yaitu syaratnya. Yang pertama, bahwa jarak maksimum dapat tercapai jika dia memiliki waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu adalah 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan kita mau mencapai jarak maksimum, kita harus memiliki yang namanya 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimumnya. Karena waktu tempuh untuk mencapai tinggi maksimum itu nilainya adalah setengah dari gerak parabola tersebut. Sehingga kalau kita ingin menempuh yang namanya titik terjauh ini, maka waktunya haruslah 2 kali titik puncaknya atau titik maksimumnya. Ya, jadi di sini kita bisa ketahui bahwa T maksimum yang berada di titik terluar atau titik terjauh itu nilainya adalah 2 kali T puncak, atau T maksimum adalah 2 V0 sin theta per G. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui yang namanya waktunya, waktu maksimum, maka kita juga bisa mengetahui yang namanya jarak maksimumnya, di mana jarak maksimum ini dapat tercapai dengan perkalian antara V pada sumbu X, kecepatan pada sumbu X dikalikan dengan T maksimumnya, atau V0X dikalikan dengan T maksimumnya. Sehingga di sini X maksimum atau jarak maksimum itu adalah V0 cos theta dikalikan dengan T maksimum. Ya, dengan substitusi nilai dari T maksimumnya tadi diperoleh bahwa 2 V0 sin theta per G, maka X maksimum dapat kita ketahui nilainya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ya, jadi itu tadi untuk beberapa parameter analisis yang dilakukan di setiap titik pada gerak parabola. Apabila teman-teman nantinya mendapatkan beberapa studi kasus ataupun soal tentang gerak parabola, teman-teman harus pastikan dulu posisi, lintasan, dan juga parameter yang akan dianalisis. Nah, lalu kita coba untuk menyelesaikan soal berikut. Ya, di sini ada satu soal, yaitu peluru yang ditembakkan dari suatu tempat dengan ketinggian awal yaitu 100 meter dari permukaan tanah. Peluru tersebut memiliki kecepatan awal sebesar 80 meter per sekon dan dia memiliki sudut elevasi atau theta sebesar 30 derajat dengan bidang horizontalnya. Pada ketinggian maksimum yang dicapai, berapakah nilainya? Kemudian di mana dan dengan kecepatan berapa peluru tersebut jatuh di tanah? Apabila kita asumsikan bahwa nilai percepatan gravitasi pada kasus di atas adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka teman-teman dapat menyelesaikan soal ini. Jangan lupa untuk menganalisis terlebih dahulu lintasan dan juga gambaran dari tembakan peluru tersebut. Selain itu, teman-teman juga harus perhatikan juga untuk satuan-satuan dari setiap variabel yang diketahui. Nah, supaya teman-teman bisa lebih memahami dan juga memiliki wawasan yang lebih jelas tentang pembelajaran interaktif gerak parabola, di sini juga sudah ada link yang kita sematkan. Jadi teman-teman bisa mengunjungi website tersebut, karena di website tersebut teman-teman bisa mencoba mensimulasikan jika suatu peluru pada ketinggian tertentu kemudian dia memiliki kecepatan tertentu, bagaimana lintasannya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Ya.
silahkan untuk mengunjungi website tersebut. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian untuk materi kita tentang gerak parabola hari ini. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Jangan lupa untuk subscribe video kami supaya bisa menambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi lainnya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di catatan ataupun di kolom komentar yang akan kita bahas di video selanjutnya, atau untuk kelas mahasiswa kelas kami bisa ditanyakan langsung di kelas Fisika Dasar 1. Terima kasih, sampai jumpa di next video.